Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fajransyah dari mahasiswa STIMIK RSA semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari set instruksi. Set instruksi ini masuk dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dalam set instruksi, ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian set instruksi, yang kedua ada karakteristik mesin instruksi, yang ketiga ada elemen-elemen instruksi mesin, yang keempat ada jenis-jenis instruksi, yang kelima ada jumlah alamat, yang keenam ada rancangan set instruksi. Jadi, kalian tahu gak sih apa set instruksi itu? Oke, mari kita bahas. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur proses tertentu. Instruksinya berbentuk mesin kode atau bahasa mesin yang dikenal dengan bahasa pemrograman. Nah, untuk programmer biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti, bahasa yang dapat dimengerti manusia, atau dapat dikenal dengan bahasa assembly. Oke, kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu ada karakteristik mesin instruksi. Dalam karakteristik mesin instruksi ini ada beberapa macam, yaitu ada operation code. Operation code yaitu operasi berbentuk kode biner. Source operand reference yaitu operand yang berupa input operasi. Result operand reference yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Next instruction reference, elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Elemen-elemen instruksi mesin, yaitu setiap instruksi harus terdiri dari informasi yang diperlukan oleh CPU untuk dieksekusi. Gambar langkah-langkah yang terdapat dalam eksekusi instruksi dan bentuk elemen-elemen instruksi mesin adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kode operasi, menentukan operasi yang akan dilakukan. Kemudian ada acuan operasi sumber, yaitu operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. Kemudian ada acuan operan hasil, yaitu operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. Ada acuan instruksi berikutnya, yaitu elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Kemudian ada memori utama atau memori virtual. Dengan adanya acuan instruksi berikutnya, maka alamat memori utama atau memori virtual harus diketahui. Kemudian ada register CPU. Dengan suatu pengecualian yang jarang terjadi, CPU terdiri dari sebuah register atau lebih yang dapat diacu oleh instruksi mesin. Kemudian ada perangkat I/O, yaitu instruksi harus menspesifikasikan modul I/O dengan peringkat yang diperlukan oleh operasi. Jenis-jenis instruksi yaitu ada 4. Yang pertama ada data processing, arithmetic dan logic instruction. Yang kedua ada data storage, memory instruction. Yang ketiga ada data movement atau I/O instruction. Yang keempat ada control, test and branch instruction. Data processing, arithmetic, dan logical instruction yaitu jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Kemudian, data storage memory instruction sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu.
Data movement atau I/O instruction, yaitu proses data movement ini dapat memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grain, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Control, test, and branch instruction, yaitu unit kendali. Unit kendali ini salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol yang terdapat terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau bisa disebut Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Jumlah alamat. Salah satu cara tradisional dalam menjelaskan arsitektur prosesor adalah dengan memakai jumlah alamat yang terdapat pada masing-masing instruksi. Instruksi aritmatika dan logika memerlukan operan yang berjumlah banyak. Secara virtual, seluruh operasi aritmatika dan logika merupakan uner atau unary, bisa disebut dengan satu operan atau biner dua operan. Rancangan set instruksi, yaitu salah satu hal yang penting menarik tentang rancangan komputer adalah rancangan set instruksi. Karena rancangan ini mempengaruhi banyak aspek sistem komputer, maka rancangan set instruksi sangat kompleks. Dengan demikian, kebutuhan pemrograman harus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Masalah rancangan fundamental yang paling signifikan yaitu meliputi yang pertama ada repertory operasi, yaitu beberapa banyak dan operasi-operasi apa saja yang dapat harus disediakan. Kemudian ada jenis data, yaitu berbagai jenis data pada saat operasi dijalankan. Ada bentuk instruksi, panjang instruksi dalam beberapa bit. Kemudian ada register, jumlah register CPU yang dapat diacu oleh instruksi dan fungsinya. Kemudian ada pengalamatan, yaitu mode untuk menspesifikasikan alamat suatu operan. Oke, segitu saja dalam pembahasan set instruksi dari saya. Sekian, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.